Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah dari kelas 12 B1. Pada kesempatan ini, saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata pelajaran sejarah Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Ida Hidayati. Dan saya telah memilih kompetensi dasar 3.7, yaitu tentang menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Dan saya akan membahas tentang kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Maka dari itu, yuk simak videonya sampai selesai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia, Kerajaan Samudra Pasai. Adapun pembahasan yang akan saya bahas yaitu ada pendahuluan, awal berdirinya Kerajaan Samudra Pasai, tokoh-tokoh penerus Kerajaan Samudra Pasai, kejayaan Kerajaan Samudra Pasai, kemunduran Kerajaan Samudra Pasai, peninggalan sejarah Kerajaan Samudra Pasai, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pendahuluan, Islam masuk ke Indonesia diperkirakan sudah ada sejak abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah, dibawa oleh pedagang Arab, Persia, dan Gujarat dengan bukti seperti catatan Tiongkok tentang perkampungan Arab Muslim di Sumatera, Barus, dan penemuan makam tua. Namun, penyebaran massal dan berdirinya Kesultanan Islam terjadi lebih kuat pada abad ke-13 dan seterusnya melalui perdagangan dan dakwah. Dari proses tersebut muncul berbagai kerajaan Islam di Nusantara, salah satunya yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Luk, Semawe, dan Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Perlu kita ketahui bahwasanya Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak yang disatukan oleh Merah Silu atau Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai juga disebut sebagai Kesultanan Sumatera Pasai atau Samudra Darussalam. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1267 Masehi oleh Merah Silu, yang kemudian masuk Islam dan berganti nama menjadi Malik Al-Saleh, serta mendapatkan gelar Sultan hingga akhirnya namanya menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai pertama kali dipimpin oleh Sultan Malik Al-Saleh. Beliau berkuasa kurang lebih 29 tahun lamanya. Dilanjutkan oleh putranya yaitu Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, kemudian Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, lalu Sultan Malik Az-Zahir, lalu selanjutnya Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, dan kerajaan ini pernah dipimpin oleh Sultanah Nahrasiyah yang merupakan putri Sultan Zainal Abidin Malik Az-Zahir. Selama memerintah kerajaan, beliau dikenal sebagai sosok yang bijak dan ia memerintah dengan sifat keibuan dan penuh kasih sayang. Dan selama masa pemerintahan Ratu Nahrisya, harkat dan martabat perempuan bagi itu mulia. Banyak perempuan terlibat aktif dalam penyebaran Islam, beberapa di antaranya menjadi penyiar agama. Dan setelah itu, kerajaan dipimpin oleh tokoh-tokoh penerus selanjutnya, sampai akhirnya Kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan Zain Al-Abidin. Beliau merupakan sultan terakhir yang wafat pada tahun 1517 Masehi, dan diketahui makamnya ditemukan di kawasan tinggalan sejarah Madinah Sumutro, kota Sumatera atau Samudra Pasai. Tepatnya di kompleks pemakaman Kesultanan di Gompong, Menasa, Mocat Belangme, Kecamatan Sumadera, Kabupaten Aceh Utara. Kejayaan Kerajaan Samudra Pasai, terutama dalam bidang ekonomi. Samudra Pasai berkembang pesat pada pemerintahan Sultan Malik At-Tahir II atau Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu, dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Arab, dan Persia. Komoditas utamanya adalah lada, kapur barus, dan emas. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dengan dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Tak hanya itu, Kerajaan Samudra Pasai memiliki relasi yang sangat luas dengan Kerajaan Luar. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Battuta, yaitu seorang pengembara Muslim dari Maghribi yang sempat mengunjungi Pasai pada tahun 1346 Masehi. Ia juga menceritakan bahwa ketika ia di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Memang, sumber-sumber Cina ada menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke Cina untuk menyerahkan upeti. Informasi lain juga menyebutkan bahwa Sultan Pasai mengirimkan utusan ke Queensland, India Barat pada tahun 1282 Masehi. Ini membuktikan bahwa Pasai memiliki relasi yang cukup luas dengan kerajaan luar.
Kemunduran Kerajaan Samudra Pasai. Meskipun sempat mengalami kejayaan, Kerajaan Samudra Pasai juga mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut diakibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang membuat Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran yang pertama, kepemimpinan yang lemah setelah Sultan Mahmud Balik Al-Zahir. Hal itu terjadi karena ada persaingan perebutan tahta di kalangan keluarga kerajaan. Konflik tersebut menimbulkan perpecahan di lingkungan istana, melemahkan struktur kekuasaan, dan membuka celah bagi musuh luar untuk memengaruhi keputusan politik kerajaan. Yang kedua, masalah ekonomi dan penurunan aktivitas perdagangan. Serangan pada pertengahan abad ke-14 melemahkan Samudra Pasai. Meskipun tidak langsung menaklukkannya, namun mengganggu kekuatan mereka. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu yang pertama, serangan Majapahit. Pada pertengahan abad ke-14, Majapahit menyerang Samudra Pasai sebagai bagian dari ambisi menyatukan Nusantara, yaitu ekspedisi Gajah Mada, yang merupakan awal keruntuhan. Yang kedua, munculnya Kesultanan Malaka. Lokasi Malaka yang lebih strategis mengambil alih dominasi perdagangan di Kerajaan Samudra Pasai sebelumnya, yang membuat Samudra Pasai merugi dan sepi. Yang ketiga, adanya serangan Portugis. Pada tahun 1521 Masehi, kekuatan Portugis yang lebih kuat berhasil menaklukkan Samudra Pasai, memanfaatkan kelemahan internal kerajaan. Yang terakhir yaitu penaklukan oleh Kesultanan Aceh. Kekuatan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Mugoyat Shah mengambil alih wilayah Samudra Pasai sekitar tahun 1524, menjadikannya bagian dari Kesultanan Aceh. Peninggalan sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Di antaranya ada batu nisan makam Sultan Malik Al-Saleh. Batu nisan Sultan Malik Al-Saleh merupakan bukti sejarah penting pendiri Kesultanan Samudra Pasai. Ditemukan di kompleks makam Sultan Malik Al-Saleh, Aceh Utara, dengan tahun wafat 1297 Masehi atau 696 Hijriah, yang menunjukkan bahwa Islam sudah ada di Nusantara sejak abad ke-13 Masehi. Bentuk dan ukiran kaligrafinya mirip batu nisan di Gujarat, India. Hal ini mendukung teori masuknya Islam melalui pedagang Gujarat, dan nisan ini menggambarkan Sultan sebagai pemimpin yang saleh, ahli ibadah, dan dermawan, menjadikannya situs bersejarah utama di penyebaran Islam di Indonesia. Koin emas dirham yang menjadi mata uang dan pertama kali dicetak pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Setempel kerajaan, ada juga lonceng Cakradonya, yang merupakan sebuah hadiah dari Kaisar Dinasti Ming di Tiongkok kepada Sultan Samudra Pasai. Pemberian ini merupakan simbol persahabatan antara Tiongkok dan Samudra Pasai, serta pengakuan terhadap kekuatan dan kemajuan kerajaan tersebut. Naskah Surat Sultan Zainal Abidin dan masih banyak peninggalan yang lainnya. Simpulan, Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri pada tahun 1267 Masehi dan dipimpin oleh raja pertama yaitu Sultan Malik Al-Saleh dan diteruskan oleh penerus-penerusnya. Kerajaan Samudra Pasai meninggalkan berbagai peninggalan sejarah, yaitu ada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, lonceng Cakradonya, koin emas dirham, stempel kerajaan, dan lain sebagainya. Nah, itulah dia presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.